Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada yang mendengarkan program ini. Saya Yohanes Suprandono, senang sekali menjumpai saudara melalui program Healing for the Nation. Secara khusus dalam bulan ini saya akan menyampaikan seri Calling from the Throne of God, panggilan dari tahta Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap hamba Tuhan di sepanjang masa, di sepanjang zaman, sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru, terminologi dalam perjanjian lama yang dipakai adalah nabi, dalam perjanjian baru adalah rasul. Nabi dan rasul, mereka adalah murid-murid Tuhan, yang kemudian mereka diarahkan kepada panggilan hidup yang akan membawa mereka kepada sebuah karir atau pelayanan seumur hidup sampai akhir hayat mereka. Karena itu saudaraku yang kasih Tuhan, tema panggilan dari tahta Allah ini sangat penting supaya kita semua yang mendengarkan program ini menyadari bahwa Tuhan memanggil kita semua menjadi alatnya dalam kapasitas masing-masing, di dalam konteks masing-masing. Secara khusus kita yang ada di Indonesia, kita melayani dalam konteks Indonesia yang memiliki banyak suku, banyak pulau, dan konteks kemajemukan yang sangat luar biasa. Dan kita dipanggil untuk menjadi juru bicaranya Tuhan. Teks yang akan saya bacakan terambil dari Yesaya pasal 6. Saya akan membacakannya, demikian firman Tuhan. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada yang seorang, katanya, Kudus, Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan spit dari atas misbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, Ini aku, utuslah aku. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada yang mendengarkan program ini, panggilan kenabian Yesaya yang dikisahkan dalam teks ini merupakan kisah atau narasi yang kita bisa mempelajarinya dan kita bisa mendapatkan esensi daripada sebuah panggilan, dan kita bisa menghayati panggilan hidup kita sendiri setelah kita mendengarkan kisah panggilan dari tahta Allah, yaitu panggilan menjadi juru bicara Tuhan kepada Yesaya. Saudara, pada zaman Yesaya sekitar abad ke-8 sebelum Masehi, ya, kalau kita melihat konteks historisnya, kerajaan Yehuda menghadapi krisis multidimensi yang sangat serius. Yang bisa digambarkan yang terjadi pada zaman itu adalah krisis sosial, politik, dan moral yang melanda seluruh bangsa.
Secara sosial, pada zaman itu terjadi kesenjangan sosial yang luar biasa antara orang kaya dan miskin. Orang kaya hidup dalam kemewahan, sementara banyak orang miskin yang menderita dan mengalami kelaparan. Para pemimpin dan orang kaya seringkali menindas orang miskin dan memanfaatkan posisi mereka untuk keuntungan pribadi. Ketidakadilan merajalela dalam sistem peradilan. Hakim-hakim dan pejabat seringkali korup, menerima suap, dan membuat keputusan yang tidak adil. Orang miskin tidak berdaya dan seringkali tidak mendapat keadilan di pengadilan. Saudara, secara politik pada waktu itu bangsa Yehuda mengalami krisis. Mereka menghadapi ancaman secara eksternal. Kerajaan Yehuda yang berada di bawah ancaman yang konstan dari kekuatan besar di sekitarnya, terutama Asyur dan kemudian dari Babel. Yehuda harus berurusan dengan tekanan politik dan militer dari kekaisaran-kekaisaran besar ini, yang seringkali mempengaruhi kebijakan dalam negeri dan stabilitas politik. Kerajaan Yehuda hampir jatuh ke tangan Asyur dan akhirnya jatuh ke tangan Raja Nebukadnezar dari Babilonia. Dan saudara, di zaman itu juga terjadi krisis kepemimpinan. Krisis kepemimpinan melanda Yehuda. Dalam berbagai masa kepemimpinan era raja-raja pada waktu itu dijumpai banyak raja-raja yang tidak kompeten dan tidak setia kepada Tuhan, yang mengakibatkan kebijakan yang sangat buruk dan kelemahan dalam menghadapi ancaman eksternal. Kepemimpinan yang korup dan tidak bermoral menyebabkan ketidakadilan secara politik, ketidakstabilan secara politik, dan memperparah krisis yang dihadapi oleh bangsa Yehuda. Krisis moral juga melanda bangsa Yehuda. Banyak orang-orang Yehuda yang pada zaman itu berpaling dari Tuhan dan menyembah berhala bangsa lain seperti Baal dan Asyera. Dan penyembahan berhala ini, saudara, seringkali disertai dengan praktek-praktek yang menjijikkan dan tidak bermoral, bahkan termasuk pengorbanan anak-anak. Yehuda mengalami kemerosotan etika. Moralitas umum masyarakat mengalami kemerosotan yang parah. Praktek-praktek kejahatan seperti penipuan, pencurian, perzinahan menjadi semakin umum. Dan para pemimpin agama seringkali tidak setia kepada tugas mereka dan terlibat dalam praktek-praktek yang tidak bermoral. Dalam situasi seperti inilah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memanggil Yesaya, Tuhan mengutus Yesaya sebagai nabi dan juru bicaranya, messengers of God, sebagai duta Allah untuk menyampaikan pesannya kepada bangsa yang sedang dalam krisis ini. Dan pesan utama Yesaya adalah agar bangsa Israel, umat Tuhan, percaya kepada Allah dan tidak bergantung pada kekuatan duniawi, tetapi pada kekuatan rohani Allah. Yesaya mengingatkan bangsanya supaya tidak bergantung pada Mesir dan bangsa lain, tetapi hanya kepada Tuhan yang dapat diandalkan sebagai pelindung mereka. Tuhan hadir tengah sejarah sebagai pelindung mereka. Pesan Yesaya dalam konteks krisis-krisis ini, Yesaya dipanggil menjadi juru bicara Tuhan dan menyampaikan pesannya kepada bangsa Yehuda. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali kepada teks. Kita akan menghayati bagaimana perjumpaan ini mengubahkan hidup Yesaya dan mengubahkan masa depan Yesaya. Karena setelah ini dia akan terus terlibat dalam pelayanan selama puluhan tahun ke depan. Saudara, artinya bahwa tugas ini tidak bisa lepas dari Yesaya. Tapi momen yang paling penting adalah yang pertama, momen ketemu dengan Tuhan. Saudara dan saya seperti Yesaya alami, saudara,
menerima panggilan Tuhan ketika saudara ketemu dengan Tuhan. Kapan saudara mengalami kelahiran baru? Kapan saudara hidup baru? Itu momen yang penting, itu disebut dengan momen baptisan. Baptisan air menggambarkan seorang meninggalkan dosa dan hidup dalam pertobatan, beriman kepada Tuhan dan berpaling kepada Tuhan, dan dipanggil untuk menghidupi hidup yang saleh setelah bertobat, menjadi orang Kristen, menjadi murid Tuhan. Yesaya keturunan imam dan dia adalah murid Tuhan sebelum dia dipanggil untuk pelayanan penuh waktu ini. Dia sudah dimuridkan, terlebih anak-anak Yahudi, saudara. Anak-anak Yahudi itu sampai 12 tahun mereka wajib, ya, umur 12 tahun itu sudah membaca Torah, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Yesaya sudah membaca Alkitab. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hamba-hamba Tuhan dan orang-orang Kristen yang saleh adalah orang-orang Kristen yang membaca Alkitab dan orang-orang yang mendengar suara Tuhan. Karena ketika Alkitab dibaca, Tuhan berbicara. Ketika Alkitab dikhotbahkan, Tuhan berbicara. Alkitab adalah firman Allah. Dan ketika Tuhan berfirman, itulah panggilan. Saudara, Tuhan berbicara hari ini kepada kita. Dan Tuhan tetap duduk di atas tahtanya. Dan dia tidak pernah beranjak dari tahtanya. Dia tinggal dalam tahta yang tempatnya maha tinggi. Tetapi juga dia berbicara di tengah-tengah kita. Artinya ada saluran komunikasi yang Tuhan selalu nyatakan kepada kita. Penyataan umum, tapi juga penyataan khusus. Special revelation, penyataan khusus. Tuhan berbicara lewat firman. Tuhan berbicara lewat penglihatan. Tuhan berbicara lewat mimpi. Tuhan berbicara lewat suara. Tapi saudara, dalam teks ini, Yesaya mendapat sebuah vision. Yesaya mendapat sebuah visi dari Tuhan, yaitu visi untuk melihat Tuhan sendiri yang duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Betapa luar biasa penglihatan yang diterima oleh Yesaya, yaitu dia melihat Tuhan yang adalah Raja yang duduk di tahta yang maha tinggi. Saudara mengasihi Tuhan, apakah saudara pernah melihat Tuhan sebagai Raja? Banyak orang Kristen pergi ke gereja sebagai sebuah kebiasaan atau tradisi. Memang tradisi ini baik, kebiasaan ini baik. Tetapi yang saya tanyakan adalah, apakah saudara pernah ketemu Tuhan yang duduk di atas tahtanya yang maha tinggi? Apakah saudara mengakui dia sebagai Rajamu, sebagai Tuhanmu, dan engkau bersujud? Banyak orang Kristen berdoa, meminta, tetapi jarang orang Kristen melihat Tuhan dan bersujud. Kebiasaan bersujud, saudara, adalah kebiasaan yang penting. Bukan hanya kebiasaan pergi beribadah seminggu sekali di gereja. Tapi saudara, saya menantang saudara untuk bersujud di kaki Tuhan hari ini. Dan seterusnya. Berlututlah, bersujudlah. Karena Tuhan mengatur segala sesuatu. Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Tuhan yang menciptakan ruang dan waktu. Tuhan yang menciptakan kehidupan. Dia berdaulat. Apapun boleh terjadi di sekeliling kita. Apapun boleh terjadi di tengah bangsa kita. Apapun boleh terjadi di tengah dunia ini. Tetapi Tuhan tetap bertahta. Dia mengontrol segala sesuatu. Dan dia tidak pernah beranjak dari kekuasaannya. Kekuasaan tetap sama. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saudara, mari kita dengar panggilan Tuhan, Sang Raja itu. Yang pertama, kita bersujud. Yang kedua, saudara, mari kita memperhatikan bahwa dia duduk di atas tahta. Artinya yang berkuasa mengatur hidup kita adalah Tuhan.
Bukan kita yang mengatur hidup kita. And certain degree, dalam tingkat tertentu, saudara, kita diberi kebebasan. Kebebasan sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan sebagai the image of God, imago Dei. Kita memiliki pikiran, perasaan dan kemauan. Kita bisa mengambil keputusan. Tetapi Tuhan tetap mengatur hidup kita dengan firman-Nya. Kenalah Tuhan dengan firman-Nya. Saudara, ujung jubahnya memenuhi bait suci, artinya Tuhan hadir. Dan kalau Tuhan hadir, Tuhan berbicara. Kalau saudara datang kepada Tuhan, bersujud, saudara mengenal Tuhan, dan Tuhan akan berbicara kepada saudara, dan firman-Nya akan sampai. Banyak orang-orang yang mengaku Kristen, tetapi mereka tidak mendengar firman Tuhan yang spesifik untuk pribadi mereka. Mereka merasa kering, mereka merasa kosong, mereka merasa hambar. Kemudian mereka merasa Tuhan itu absen. Tuhan itu tidak hadir. Tetapi saya menantang saudara untuk saudara bertahan dalam lutut saudara, untuk saudara bertahan dalam mendengarkan firman Tuhan, dan kemudian saudara mengalami kehadiran Tuhan, dan Tuhan berbicara kepada saudara secara pribadi. Message atau pesan saudara terima secara pribadi. Ini penting sekali. Tuhan berbicara kepadamu, bukan kepada istri atau suami atau kepada orang lain. Tuhan berbicara kepadamu secara pribadi. Dan Tuhan ingin supaya saudara mengikuti tuntunannya, pimpinannya setiap hari. Izinkan Tuhan memenuhi bait suci. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait suci Allah? Allah berhadirat dalam hidup kita. Dan Allah berhadirat dalam kumpulan orang-orang percaya. Memenuhi bait suci artinya bahwa Tuhan mau menghangatkan hati kita. Tuhan mau menyembuhkan hidup kita. Tuhan mau memulihkan kita. Tuhan mau memberikan kepada kita sense of glory, sense of heaven, suasana surga, suasana kemuliaan turun ke atas hidup kita, turun ke atas rumah tangga kita, turun ke atas diri kita. Dan saya percaya ketika bait suci Allah dipenuhi oleh hadirat Allah, maka ada sesuatu perkara yang besar terjadi. Kemuliaan Allah dinyatakan. Saudara, janganlah hendaknya engkau menjadi budak uang. Janganlah hendaknya engkau menjadi budak pekerjaan. Janganlah engkau menjadi budak daripada hawa nafsumu. Izinkan Tuhan memenuhimu. Dan engkau akan diperintah oleh Tuhan yang Maha Kasih, Maha Sayang, penuh belas kasihan, dan penuh dengan kebaikan. Saudara dikasihi Tuhan, ada seorang yang awalnya jauh dari Tuhan karena dia berambisi untuk mencapai kekayaan. Dan saudara, orang ini memang menjadi sangat kaya raya, tapi dalam titik kehidupannya dia merasa bahwa hidupnya kosong. Dan kemudian bukan hanya kosong, dia mengalami masalah dan mengalami stres yang berat. Dia bisa berjalan sendiri pergi ke tengah kota di alun-alun, dan dia merenung di sana, dia merokok dan terus-menerus menghabiskan waktu dan hidupnya kosong. Sampai suatu saat dia datang atas undangan di sebuah persekutuan. Disitulah dia dipenuhi oleh Roh Allah. Dan setelah dipenuhi oleh Roh Allah, dia merasakan hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Dan kemudian dia membuka persekutuan di rumahnya. Dia membuka kumpulan orang percaya. Dan saudara, dia menjadi sponsor pekerjaan Tuhan di kota itu. Dia memberi sponsor bagi mahasiswa-mahasiswa teologi. Dan sampai akhir hayatnya, dia adalah seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Saudara, hidup ini sangat berarti, tetapi juga sangat pendek. Kalau kita menerima hadirat Allah,
maka kekekalan adalah bagian kita. Right now, sejak sekarang. Sejak saudara menerima Yesus, sejak saudara penuh dengan Roh Kudus, sejak saudara menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai Raja dalam hidupmu, kerajaan Allah datang. Dan saudara, hidup saudara berubah dan tidak sama lagi. Terima panggilan Tuhan. Dia memanggil dari tahtanya dan dia mau bertahta di hatimu. Tuhan Yesus memberkatimu sekarang juga berlimpah-limpah. Amin.